Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi SEMA selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan. Perkenalkan, nama saya Tika Maharani Puspitasari dengan NIM 212111253 kelas S 4G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal sejarah pemikiran ekonomi Islam dan para tokohnya pasca Khulafaur Rasyidin. Video ini guna memenuhi tugas UAS saya. Langsung saja ke materi pembahasan. Materi yang pertama yaitu pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, ekonomi Islam tidak luput dari fikih Islam dan tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi, pemikirannya tentang ekonomi Islam didasarkan pada pendekatan tasawuf. Secara umum, menurut Al-Ghazali, sosioekonomi berakar dari sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial. Imam Al-Ghazali memandang bahwa konsep kesejahteraan masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama atau al-din, hidup atau an-nafs, keturunan atau an-nasl, harta atau al-mal, dan akal atau akhl. Selain itu, Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit, yakni kebutuhan atau daruri, kesenangan atau hajat, dan kemewahan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat beberapa konsep ekonomi menurut Al-Ghazali. Di antaranya yaitu yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu. Yang kedua, yaitu aktivitas produksi. Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitik beratkan perlunya kerjasama dan koordinasi, serta fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam. Yang ketiga yaitu produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Al-Ghazali menganggap bahwa kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang, bahkan produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial atau fardu al-kifayah. Yang keempat yaitu barter dan evolusi uang. Menurut Al-Ghazali, salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran atau barter. Yang kelima yaitu peranan negara dan keuangan publik. Menurut Al-Ghazali, negara adalah lembaga yang penting tidak hanya bagi seseorang berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial. Yang keenam yaitu kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Menurut Al-Ghazali, untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas. Kemudian yang ketujuh, keuangan publik. Dalam konteks keuangan publik, Al-Ghazali melihat dari dua sisi anggaran, dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Menurut Al-Ghazali, pendapatan negara seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik muslim maupun non-muslim, berdasarkan hukum Islam. Kemudian yang kedelapan yaitu utang publik. Menurut Al-Ghazali, seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Kemudian yang kesembilan yaitu pengeluaran publik. Menurut Al-Ghazali, pengeluaran publik harus sesuai dengan penegakan keadilan sosial ekonomi.
keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Yang kedua yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa setiap orang harus dijamin kehidupan yang cukup pada tingkat minimum untuk beribadah kepada Allah SWT dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Ia secara khusus menekankan tanggung jawab setiap orang dan negara, karena keduanya harus bekerja sama dan tidak boleh bersikap agresif satu sama lain. Menurutnya, keadilan merupakan nilai yang harus dihormati oleh semua bangsa. Ia berkata, seluruh penduduk setuju bahwa konsekuensi dari ketidakadilan adalah kesuraman dan buah dari keadilan adalah kemasyuran bagi seluruh masyarakat dan bangsa-bangsa. Dalam pokok pemikiran ekonomi ini, Ibnu Taimiyah juga memikirkan beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu kompensasi dan harga. Konsep kompensasi yang adil dan harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah tidaklah sama. Kompensasi yang adil adalah ganti rugi secara proporsional yang setara dengan nilai barang biasa. Sedangkan harga yang adil adalah orang yang menjual barangnya secara umum dapat diterima sebagai barang yang setara untuk dijual atau barang yang serupa di tempat dan waktu tertentu. Kemudian yang kedua, keuntungan yang setara. Keuntungan yang setara adalah keuntungan normal yang biasanya dapat diperoleh dari metode perdagangan yang berbeda tanpa menimbulkan kerugian bersama. Kemudian yang ketiga, mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang bagaimana harga di pasar bebas dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Yang keempat, regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua macam penetapan harga, yaitu yang pertama, haram dan memaksa penduduk untuk menjual barang tanpa kewajiban menjual adalah perbuatan yang zalim dan dilarang. Yang kedua, adil dan sah. Ketika pemerintah memaksa orang untuk menjual barang-barang mereka dengan harga yang wajar ketika orang benar-benar membutuhkannya. Kemudian yang kelima, uang dan kebijakan moneter. Terkait kebijakan moneter, ia menyatakan bahwa pemerintah harus mencetak mata uang sesuai nilai komersial penduduk tanpa kezaliman di dalamnya. Keenam, kerjasama. Ibnu Taimiyah membagi seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi dua kategori, yaitu transaksi yang berpijak pada asas keadilan dan transaksi yang berpijak asas kategori. Kemudian yang ketujuh, kebijakan ekonomi. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk kepentingan manfaat yang lebih besar. Yang kedelapan, institusi hizbah. Tujuan institusi hizbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk mengatur apa yang sering disebut kebaikan dan mencegah apa yang sering disebut buruk dalam bidang kewenangan. Kemudian yang kesembilan, keuangan publik. Pembahasan Ibnu Taimiyah tentang anggaran belanja lebih lengkap ketimbang tentang penerimaan. Dari yang ketiga, pemikiran ekonomi Islam Ibnu Qayyim. Berkaitan dengan ekonomi, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ekonomi adalah teras kepada kehidupan manusia. Tanpa ekonomi, kehidupan akan susah dan keperluan jasmani seharian manusia seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan sebagainya tidak akan terpenuhi. Beliau memberikan banyak contoh, umpamanya bagaimana biji hanya akan dapat dituai dan diperoleh oleh petani dengan melakukan aktivitas pertanian. Ibnu Qayyim menekankan bahwa aktivitas ekonomi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ia menyatakan bahwa hasil yang kita peroleh akan terlihat ketika kita sudah melakukan suatu aktivitas, seperti kepuasan yang kita peroleh ketika minum air dan memakan makanan. Dalam ekonomi, beberapa pemikiran Ibnu Qayyim antara lain, yang pertama yaitu pemilik harta kekayaan.
Yang kedua, kepentingan ekonomi zakat. Yang ketiga, mekanisme pasar. Kemudian materi yang keempat yaitu pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan muslim yang paling terkemuka. Dia tidak hanya mengkaji bidang ekonomi, namun juga sosial, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Karyanya dalam bidang ekonomi yang paling fenomenal adalah kitab Al-Muqaddimah. Ibnu Khaldun disebut sebagai bapak ilmu ekonomi Islam. Hal ini didasarkan atas pemikirannya yang jauh lebih awal dibandingkan ilmuwan ekonomi barat, seperti Adam Smith. Saat dunia barat masih mengkaji ekonomi berdasarkan kajian normatif, Ibnu Khaldun lebih dahulu mengkaji ekonomi secara empiris. Dia melakukan peninjauan terhadap problem ekonomi yang ada di masyarakat dan negara, lalu disajikan secara aktual yang kemudian melahirkan ide-ide ekonomi. Pemikiran Ibnu Khaldun antara lain yang pertama, keterikatan ekonomi dan politik. Kedua, mekanisme pasar. Kemudian yang ketiga, keuntungan-keuntungan. Kemudian yang keempat, keuangan publik. Yang kelima yaitu konsep uang. Yang keenam yaitu faktor produksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.